Master, penjelasannya dong, sentimen pasar buat emas bagaimana? Pak, gimana caranya munculkan divisi yang ada FA, terus ada yang segitiga itu, dan ada gambar peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman semuanya. Saya termasuk salah satu mentor yang dituakan. Ya, karena apa? Karena memang saya yang paling tua. Ya kan? Saya dunia trading belum begitu lama ya, yang terutama yang baru kenal, ya salam kenal. Saya mulai trading itu di 2008 ya. Latar belakang saya bukan seorang ekonom, tapi saya adalah seorang tekniknya. Tapi bisa juga kita di dunia trading. Artinya apa? Di dunia trading itu bisa dilakukan oleh siapapun. Ya. Saya Danis, Master. Oke, selamat. Danis itu, oh ya, Mas ya. Mas Danis posisi di mana ini kalau boleh tahu? Ada Mas Junipe. Saya di Jakarta. Oke. Sewaktu-waktu bisa datang ke kantor di Dimek ya. Kita bisa sharing langsung dengan para mentor di Dimek. Oke, selamat datang Ibu Vivi juga. Ini Master dari Jakarta, Mas Ti dari Jakarta ini. Kayaknya saya malu kalau ngajarin di sini ada Ibu Vivi ya. Sama dengan menggarami air laut. Selamat datang Ibu Vivi. Selamat bergabung dengan webinar Zoom di Dimek. Mudah-mudahan kita bisa sharing, saling tukar pengalaman, saling tukar ilmu. Dengan harapan mudah-mudahan di grup ini semuanya sukses. Amin. Mas Ipin Marigi, selamat datang. Mau dia lulusan SD, mau dia lulusan sarjana, ya kan? Itu bisa, asalkan satu tidak buta warna. Kenapa saya katakan tidak buta warna? Karena dalam analisa kita ya mungkin keilmuannya sedikit, tapi data itu sudah dijelaskan dengan warna saja. Ya, misalkan kita belajar dengan menggunakan data fundamental, di situ kita masih wah nggak ngerti nih artinya apa, ya, forecast apa, nilainya berapa persen, tapi di situ kita bisa melihat dari warnanya saja. Misalkan warna merah itu high impact. Ya, kalau hasilnya warna merah berarti negatif, kalau hijau positif. Artinya apa? Kalau negatif berarti positif terhadap negatif terhadap mata uang tersebut. Misalkan berita atau data itu berasal dari Amerika. Artinya kalau merah datanya, hasilnya ya, berarti mata uang USD mengalami pelemahan. Itu sederhana. Ini adalah sarana yang kita gunakan untuk sama-sama belajar bareng agar kita mengerti. Saya selalu menekankan kepada teman-teman, jangan pernah malu untuk bertanya, ya. Karena kita ingin sukses di dunia trading ini, kalau kita tidak istilahnya cerewet untuk bertanya yang tidak ngerti, ya kita nggak akan sampai tujuan. Ya, artinya keberhasilan kita ditentukan bagaimana ilmu yang kita miliki, di samping modal itu pasti. Karena sebesar apapun modal yang kita miliki, kalau kita keilmuannya kurang, saya yakin akan hasilnya tidak maksimal atau bahkan akan merugi. Yang banyak terjadi seperti itu. Jadi banyak terjadi orang terjun di dunia trading tanpa dibekali oleh ilmu, hanya percaya aja kepada seseorang. Ya kan? Intinya bisa ditebak. Karena kita nggak tahu bagaimana pergerakan suatu harga, karena kita terlalu percaya, ujung-ujungnya ya kerugian juga. Kalau untuk munculkan ya, baik indikator apapun yang ada di PC, kita lihat aja di view-nya, ya klik view, ya untuk Mas ini sebelah kanan lagi. Klik view di toolbar, ini dicentang aja semua. Di standar, chart, lines, dan time frame. Itu akan lengkap. Siap, Pak. Terima kasih sama-sama.
untuk menganalisa suatu market, ya, menganalisa suatu pergerakan harga baik itu mata uang ataupun komoditi, ya, misalkan emas. Ada dua utama, yaitu kita menganalisa berdasarkan teknikal, ya. Teknikal itu berdasarkan hitung-hitungan apa yang sudah terjadi. Artinya fokus kita di situ adalah di mana teknikal adalah menghitung suatu pergerakan berdasarkan data yang sudah terjadi. Itu teknikal. Yang kedua yaitu analisa berdasarkan fundamental. Fundamental adalah news atau berita. Jadi maksudnya gimana? Ya maksudnya misalkan saya transaksi di Euro USD. Malam ini ada suatu news ataupun berita di mana di situ ada keterangan misalkan jumlah tenaga kerja yang akan dirilis pada jam 8.30. Maka di situ kita akan menunggu berdasarkan data yang akan rilis pada waktu tersebut. Ini akan mempengaruhi suatu pergerakan dari mata uang tersebut, terutama karena fokusnya adalah data tenaga kerja misalkan dari Amerika, maka fokus kita adalah di mata uang USD, apapun nanti pasangannya. Misalkan dengan pasangan atau per XAU USD, kalaupun nanti berita datanya itu positif, biasanya kecenderungan harga terhadap mata uang itu akan menguat dan sebaliknya. Di mana berita itu kan ada dua nantinya itu, ya. Maka saya bahas di sini. Yang pertama adalah berita fundamental berdasarkan data. Jadi data itu adalah hitung-hitungan berdasarkan misalkan dari mana sumber data itu terjadi, misalkan dari Badan Tenaga Kerja Amerika ataupun dari negara manapun, itu berdasarkan data hitungan perdagangan, ekspor, impor, daftar konsumsi dari masyarakat, itu ada datanya, di mana rilisnya itu akan waktunya berbeda-beda, periodenya juga berbeda-beda. Ada yang pelaporan berdasarkan mingguan, ada yang pelaporan berdasarkan bulanan, ada yang triwulan, nah seperti itu. Nah itu banyak beberapa data yang bisa mempengaruhi suatu pergerakan yang cukup fluktuatifnya tinggi. Ya, jadi ada beberapa yang mempunyai fluktuatif yang cukup tinggi, misalkan daftar tenaga kerja, trade balance, jumlah pengangguran itu akan mempengaruhi suatu pergerakan dari harga tersebut. Itu yang berdasarkan data. Yang sedangkan ada suatu fundamental tapi tidak berdasarkan data. Artinya apa? Datanya nggak ada, tetapi hanya sentimen, ya. Saya katakan sentimen itu adalah suatu berita yang muncul, misalkan kita transaksi di mata uang Euro USD. Di situ tidak ada data. Mata uang Euro mengalami kenaikan yang cukup tinggi ataupun turun yang cukup dalam. Kita akan bingung juga, oh, ada apa ini? Kalau kita nggak tahu sumbernya, maka disitulah fungsinya kita harus mencari sumber. Ada apa ini? Terjadinya kita tidak tahu, tetapi sudah terjadi. Begitu sudah terjadi pengaruhnya dari sumber berita tersebut, nyampainya ke kita itu bisa mengalami keterlambatan. Nah, kalau kita mengalami keterlambatan, boleh dikatakan setiap transaksi kalau kita punya posisi pun, ya kita akan telat dalam pengertian untuk menghandle tersebut. Nah, itu pentingnya kita untuk menganalisa suatu harga perdagangan fundamental, terutama yang non-data, kita harus rajin-rajin untuk membacanya. Itu saran saya untuk membaca. Dan kebetulan, maka saya sering mengatakan buat teman-teman juga, manfaatkan grup edukasi ada juga. Jadi nanti di situ akan dibahas, oh kok kenapa sih ini harga emas naik tinggi, tetapi nggak ada data yang menyertainya. Bisa jadi itu yang terjadi karena ada sentimen yang terjadi di market itu sendiri. Ya. Oke, contoh sederhana, ya. Kita mulai dari sentimen, ya, sentimen market ini. Kalau kita perhatikan, kenapa sih beberapa hari ke belakang, bahkan minggu ke belakang, emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan cukup tinggi, ya, biarpun tidak setinggi dari tahun kemarin. Nah, ini fokusnya ada dua, ya, dua dalam pengertian ada berdasarkan sentimen, ada berdasarkan juga data yang muncul. Nah, data yang muncul apa? Kita tahu kalau kita trading, contohnya di emas, ya, kita lebih fokus kepada data yang muncul di Amerika. Saya sering kenapa kok lebih condong ke Amerika? Karena hanya satu-satunya boleh dikatakan kalau saya katakan bahwa untuk pasangan XAU, ya,
itu kecenderungan kan pasangannya dengan dolar. Biarpun ada sebenarnya, tapi jarang ya. Dengan euro ada juga, tapi yang utama adalah di dolar. Maka fokus kita adalah apa yang terjadi di Amerika tersendiri. Nah, data-data yang muncul selama ini, yang mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang tidak. Salah satunya adalah yang data yang berdasarkan fundamental, berdasarkan data, yaitu tentang penurunan nilai obligasi. Ya, yang tenor 10 tahun maupun yang tenor 30 tahun. Ini sangat membebani. Ketika seseorang ya, investasi, dia di obligasi, ternyata apa yang dia lakukan ternyata obligasi turun, maka otomatis kecenderungan orang akan mengalihkan investasinya. Salah satunya adalah ke yang safe haven adalah di emas. Itu yang pertama. Nah, itu kan yang berdasarkan data. Makanya faktor-faktor tersebut lah itu yang kadang-kadang jarang kita pahami. Buat teman-teman itu jarang kita pahami. Taunya harga emas naik, harga emas turun. Itu kata siapa? Ya kata mentor katanya. Jangan seperti itu saran saya. Tetap kita harus aktif untuk menanyakan sesuatu. Ya, jangan malu. Kalau malu di grup, silahkan ke Japri masing-masing mentor boleh. Ya. Jadi mentor kita itu disediakan untuk forum seperti ini adalah untuk belajar bersama. Ya kan? Itu yang satu, yang pertama tadi yang saya katakan bahwa nilai obligasi itu sangat berpengaruh terhadap pergerakan di komoditi emas. Tujuannya apa? Ketika suatu nilai obligasi yang tenornya turun, maka kecenderungan orang akan mengalihkan investasinya di komoditi yang lain, terutama di emas seperti itu. Yang kedua, salah satunya kalau kita trading di emas ya atau XAU, kita lihat di indeks dolarnya. Ya. Itu berdasarkan data indeks dolar selama ini kan mengalami penurunan. Ya, indeks dolar terutama USD indeks itu. Kalau sekarang nilainya kalau nggak salah sekitar 90-an ya. Maka di situ ketika indeks dolar itu mengalami penurunan, maka kecenderungan emas juga akan masih mengalami kenaikan. Itu yang berdasarkan data, belum termasuk data inflasi. Ya kan? Belum termasuk data yang dikatakan nanti adalah misalkan dari tenaga kerja, itu berdasarkan data. Nah, yang saya katakan kalau saya bahas ini, kalau dengan sentimennya gimana? Kita tahu sendiri, selama ini kita boleh dikatakan pelaku pasar lagi euforia terhadap aset-aset kripto ya, cryptocurrency ya. Seperti Bitcoin, ya, Ethereum, itu semuanya kan kecenderungan sekarang jangan trading di valuta asing, kita trading di ini aja, dibeli aset seperti itu. Nah, kita tahu sendiri bahwa kalau kita transaksi di aset digital atau cryptocurrency tersebut, maka kecenderungan yang mempengaruhi pergerakan harga, kalau saya pribadi secara analisa, adalah di sentimen yang terjadi di market itu terjadi, terutama mereka yang mempunyai power atau kekuatan untuk perekonomian itu sendiri. Nah, sentimen yang terjadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu kenapa sih harga kripto yang selama ini ya, yang sebelumnya sempat turun, ya sempat di harga rendah terus mengalami penuh. Ada beberapa tokoh dunia perekonomian seperti yang pemilik Tesla itu sendiri ya, Elon Musk sendiri, dia mengatakan juga sebelumnya bahwa untuk pembelian mobil listrik itu bisa menggunakan dengan Bitcoin. Dengan sentimen seperti itu, karena pengaruhnya cukup besar, maka orang akan berbondong-bondong untuk investasi di cryptocurrency itu sendiri. Apa yang terjadi? Harga emas mengalami kenaikan yang cukup tajam. Harga aset digital terutama Bitcoin sebagai induknya dari koin-koin ya, itu mengalami kenaikan yang cukup luar biasa ya. Terakhir sampai 65.000 ya US dollar, atau sekitar hampir 1 M dalam satu koin. Tetapi dalam perkembangannya ada suatu sentimen atau isu yang terjadi bukan karena data. Mereka mengatakan lagi
Elon Musk juga mengatakan sebagai pemilik Tesla, dia mengatakan bahwa untuk saat ini pembelian mobil listrik tidak bisa digunakan dulu dengan cryptocurrency, salah satu adalah Bitcoin. Apa yang terjadi? Maka nilai aset digital mengalami penurunan yang cukup drastis sampai saat ini. Itu sentimen yang pertama. Itu salah satu tokoh-tokoh beberapa yang punya pengaruh terhadap dunia perekonomian, terutama yang menguasai, yang mempunyai aset yang cukup besar. Sekali dia berkomentar itu pengaruhnya juga cukup besar. Yang kedua, yang selama ini mungkin beberapa orang nggak paham, China sendiri dia tidak memperbolehkan untuk suatu transaksi itu menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin. Nah, ini akan menimbulkan suatu beberapa crash ya. Orang tidak kepercayaan terhadap koin mengalami penurunan. Nah, dampaknya apa? Ya, dampaknya bisa kita ketahui bersama. Ketika suatu aset yang didengung-dengung, yang diagung-agungkan mengalami penurunan, ya kan, istilahnya penggunaan mengalami, boleh dikatakan tidak sesuai dengan harapan, maka orang akan cenderungan untuk menjual aset tersebut, maka dia akan dilarikan kepada aset yang lainnya. Sehingga salah satunya sebagai aset yang boleh dikatakan mau pemasukan mengalir deras tanpa perlu kerja keras? Bisa! Investasi aja di Didimax Berjangka, pusat edukasi trading forex terbesar di Indonesia yang diawasi langsung oleh Bapepti. Dijamin 100% aman. Ayo gabung sekarang juga. Dapatkan pelatihan dan bimbingan trading forex gratis oleh mentor profesional dari Didimax. Bisa juga menangkan banyak reward seperti Honda Vario, Toyota Fortuner, Mazda CX-5, Toyota Alphard, Range Rover Evoque, dan masih banyak yang lainnya. Daftar gratis di www.didimax.co.id atau kunjungi langsung Didimax di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Bersama Didimax, edukasi trading forex gratis. Profit jalan terus. Solusi sukses investasi berjangka dengan PT Didimax, broker you can trust, broker you can trust, broker you can trust. Safe haven ya, dan mempunyai potensial karena fisik juga ada, yaitu kecenderungan adalah di XAU atau emas itu sendiri. Ya, itu adalah sebuah sentimen yang terjadi. Nah, hal ini bisa berfluktuatif, cukup boleh dikatakan bisa fluktuatif naik turunnya emas misalkan, seperti juga akan tergantung kepada sentimen-sentimen itu yang terjadi yang akan datang. Dan itu saya kira masih terus terjadi. Jadi teman-teman tetap aja kita harus bisa menggabungkan dalam pengertian jangan hanya terfokus kepada teknikal, ya, tapi kita juga harus memperhatikan dari fundamental itu sendiri. Teknikal boleh, karena pada prinsipnya dalam fundamental itu kecenderungan adalah reaksi yang terjadi pada data yang ada. Karena kita tahu sendiri bahwa namanya dunia trading, dagang itu adalah supply and demand sebenarnya. Dan setiap kali harga sudah mencapai tinggi, kecenderungan orang pasti akan jual, dan sebaliknya ketika harga akan sudah rendah, maka kecenderungan orang akan beli. Itu gambaran sederhana sedikit aja yang bisa boleh dikatakan apa sih yang melatar belakangi sentimen market saat ini, kenapa harga emas mengalami kenaikan. Gitu. Dan kalau nanti suatu saat pun akan terjadi suatu boleh dikatakan komentar ya, ataupun akan terjadi suatu yang sentimen-sentimen di luar itu sendiri juga nanti juga akan mempengaruhi. Ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu ini. Silahkan buat teman-teman. Apa sih itu kripto? Silahkan, boleh. Apa sih ini pengaruhnya? Kenapa sih seperti itu? Silahkan.
Mas Ipin Marigi, mungkin ada sesuatu yang ditanyakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Imam R ya. Apakah ada satu negara yang menjadi patokan utama? Oke. Apakah ada satu negara yang menjadi patokan utama kita di forex, Pak? Oke. Terutama buat pemula ini ya. Maka saya sarankan, saya pernah di grup mengatakan bahwa setiap pergerakan harga itu masing-masing pair atau mata uang itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya kan? Berbeda-beda maksudnya gimana? Misalkan kalau kita transaksi di Euro USD itu akan berbeda kalau kita transaksi di pound sterling USD, dan akan berbeda lagi dengan emas USD seperti itu, XAU USD. Kenapa? Ini yang menyebabkan adalah karena fluktuatif harga mereka itu berbeda-beda. Maka buat pemula, saya selalu mengatakan untuk pemula ya, kita harus sesuaikan dengan modal yang kita miliki, karena karakteristik tadi itu menyangkut dengan range atau pergerakan rata-rata dari pergerakan harga. Maksudnya pergerakan rata-rata gimana? Euro USD itu pergerakan rata-rata high low-nya untuk harian akan berbeda dengan pound sterling USD, dan akan berbeda dengan emas dengan USD seperti itu. Makanya apa perbedaannya? Ya, perbedaannya kalau euro itu lebih pendek, ya. Dalam pengertian lebih pendek itu artinya fluktuatifnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar antara high low baik rata-rata harian maupun mingguan maupun bulanan. Contoh sederhananya misalkan kita mau transaksi Euro USD. Euro USD rata-rata pergerakan kalau harian ya 80 itu kalau dalam posisi normal ya. Tapi ada kalanya dia dalam posisinya tidak normal, dalam pengertian mungkin ada suatu data yang menyertai itu bisa melebihi juga. Tapi rata-rata itu adalah antara 80 sampai 130 pip ya. Jadi untuk euro misalkan 80 sampai 130 pip pergerakan harian, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita transaksi di pound sterling misalkan seperti itu pergerakannya 1,5 kalinya. Artinya kalau misalkan di euro berapa? 80 sampai 130, di pound sterling akan beda. Maka kita tidak bisa memperlakukan di pound sterling sama aja. Risikonya apa? Kalau risikonya nanti adalah apabila kita tidak mengetahui dari range tersebut, kita akan terjebak oleh fluktuatif harga atau floating minus ataupun itu yang cukup besar. Ya, kalau di pound sterling USD itu pergerakan rata-rata adalah sekitar antara 100 sampai 200 per hari. Ya kan? Jadi artinya 1,5 kali. Nah, saya mau transaksi di emas. Emas berapa? Emas bisa 2 kali sampai 3 kali lipat. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah terhadap equity kita. Kalau misalkan modal kita, maaf nih, saya modal kita 100 juta. Satu lot di mata uang, saya kira masih nyaman. Ya kan? Tetapi kalau kita trading di XAU USD satu lot untuk 100 juta, itu boleh dikatakan sebenarnya kurang nyaman. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu apa? Yaitu untuk mengantisipasi adalah kita harus disiplin untuk bagaimana kita menaruh suatu target keuntungan dan bagaimana meminimalisir suatu kerugian atau boleh dikatakan SL itu sendiri. SL dan TP itu wajib menurut saya kan seperti itu. Karena saya selalu mengatakan trading itu sebenarnya bukan berapa besar profit yang kita dapatkan, karena konsistensi itu penting. Banyak orang yang dipikir adalah keuntungan yang besar, tapi tidak memahami modal yang kita miliki. Artinya apa? Sering kita terjebak dalam kerugian yang cukup besar. Misalkan, wah enak loh trading di emas XAU, tapi modal kita kecil. Itu kelihatannya kok lotnya besar, satu, ada lot 2. Iya, karena dia modalnya besar. Ya kita nggak bisa menyamakan seperti itu. Ya kan? Cara awal untuk pemula memahami fundamental ini bagaimana? Oke, untuk cara awal memahami Ibu Vivin ya.
Sebenarnya sederhana sih. Kalau kita cara awal untuk memahami suatu fundamental yang kita harus lakukan adalah banyak data yang disediakan. Biasanya yang umum banyak orang melihatnya di Forex Factory ya di situ. Di situ kelihatan data sebelumnya, forecast, perkirakan, dan aktualnya forecast berapa. Itu sebenarnya di pembahasan di grup sering kita bahas untuk fundamental, dan hal ini sering Pak Sam ya, Master Sam yang sering menyampaikan seperti itu. Artinya kalau kita transaksi trading berdasarkan fundamental, yang harus kita ketahui kita mau transaksi apa ini. Misalkan maaf nih mau transaksi XAU USD, maka fokus kita kalau kita mengacu kepada fundamental, maka berita-berita yang ada hubungannya dengan Amerika itu yang harus kita perhatikan. Karena pengaruhnya cukup besar. Ya. Dan di situ sudah saya kira sudah lengkap juga ya. Biarpun dari sumber fundamental banyak juga di Pipis juga ada ya kan. Di terutama kecenderungan di Saxobank juga ada, tapi terutama yang sering terjadi kita sebagai patokan yang sering di-share tiap pagi oleh Pak Sam ya, itu adalah di Forex Factory. Itu. Ya, ada lagi? Silakan. Yang menyangkut yang tadi, yang lain boleh ya. Ada yang punya posisi? Nah, kalau kita perhatikan misalkan dari sentimen yang ada saat ini bagaimana? Ya kalau kita lihat sentimen saat ini, hati-hati yang mereka yang transaksi di gold ya. Jadi potensi gold saya kira masih kuat untuk ada kenaikan sebelum ada suatu boleh dikatakan data terutama dari Amerika. Ya. Nanti ada FOMC juga ya, depannya minggu Kamis ya. Terus nanti ada beberapa sentimen yang harus kita perhatikan juga di samping teknikal terutama. Kalau kita lihat teknikal dari saat ini emas masih boleh dikatakan konsolidasi ya. Konsolidasi dalam pengertian belum ada data yang menyertainya untuk malam ini juga. Jadi boleh dikatakan untuk transaksi saya lebih condong ke melihat bentuk suatu candle-nya ya. Kalau kita perhatikan 3 candle ke belakang ini potensinya masih ada kenaikan untuk di H1, tapi kita harus melihat untuk time frame yang lebih besar biar kita lebih tahu untuk trennya seperti apa dari segi teknikalnya ya. Oke. Kalau kita lihat dari teknikalnya sih potensinya masih ada kenaikan, hanya saja yang harus kita perhatikan emas ini belum ada koreksi, artinya berarti taking profit di H4 pun itu sudah kelihatan bahwa masih ada potensi untuk penurunan. Jadi untuk yang mempunyai yang tidak ada posisi di XAU, saran saya kita harus membatasi di mana titik sebagai peak baik support maupun resistennya. Oke, cara legowo mendapatkan open yang kena stop loss. Oke, jadi gini, secara psikologi tidak ada suatu trader yang menginginkan rugi. Pasti semuanya pengen untung. Ya. Dalam dunia trading, saya sering mengatakan trading itu sama dengan sekolah aja. Perlakukan seperti sekolah, artinya sekolah juga kita harus belajar. Tujuannya untuk mencapai tujuan. Nah, setiap sekolah juga kita harus mempunyai rapot. Ya. Nah, rapot itu dalam bentuk dunia trading apa? Ya kita dalam setiap trading juga harus ada laporan yang diaplikasikan dalam bentuk jurnal trading. Ya kan? Karena pada prinsipnya trading itu adalah di samping tadi teknikal fundamental yang tidak kalah penting dan sangat penting, bahkan kalau saya mengatakan 80% adalah psikologi. Di mana psikologi saya sering mengatakan bahwa psikologi itu orang itu sebenarnya terkadang secara analisa udah benar karena psikologinya itu sering yang jadi beban. Dalam beban gini, seseorang dia tidak boleh dikatakan tidak memahami ya, emosi yang dia miliki. Kenapa? Psikologi itu bisa terjadi karena apa? Karena kita trading kecenderungannya
keyakinan kita akan selalu berubah disebabkan bukan karena kita tidak memahami teknikal atau fundamental, tapi dalam perjalanan ketika kita sudah entry, kita masih sering memantau suatu pergerakan harga. Artinya kalau kita sudah entry misalkan, kita sudah meletakkan ini target keuntungan di nilai berapa, stop loss di berapa. Tetapi karena kita memantau terus, maka sering terjadi psikologi itu berubah. Ketika kita mau melakukan transaksi, misalkan saya beli, ya kan. Padahal kita sudah ngasih target keuntungan, ya, risiko atau stop loss. Artinya kita sudah masuk market, kita sudah analisa. Saran saya, ketika kita sudah market, udah tutup aja. Mending baca-baca yang lainnya boleh. Ya kan? Kenapa? Kalau kita memantau, begitu saya melakukan transaksi buy, sudah yakin berdasarkan analisa, ya kan? Berdasarkan pertimbangan, perhitungan, ternyata harga turun. Kita sudah nggak yakin lagi. Waduh, jangan-jangan ini turun. Padahal kita sudah yakin. Nah, ketika itu terjadi, apa yang akibatnya? Harga turun, kita nggak yakin, kadang kita close. Ternyata setelah kita close, benar secara analisa. Ya kan? Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, maka saya katakan, jurnal trading fungsinya apa sih? Jurnal trading adalah fungsinya untuk mengevaluasi pada diri kita. Ketika kita sudah ada analisa, target keuntungan sudah, risiko sudah kita taruh, ya sudah. Apapun yang terjadi, biarkanlah. Maaf, misalkan kena target profit, ya kita bersyukur, tapi jangan terlalu euforia juga, ya kan? Dalam pengertian senang, tapi jangan over. Tetapi biarpun kita tahu kena target profitnya, kita harus catat. Kenapa ya? Kok saya dapat? Oh ya, analisa tadi saya seperti ini. Saya masuk momennya tepat, indikatornya pas, ya kan? Dan ada data yang menyertainya. Tulis saja. Seandainya hasilnya stop loss, kena stop loss, kita tetap tulis. Kenapa ya saya kena? Oh iya, ternyata ada news yang menyertainya, tetapi saya masuk duluan. Artinya saya mendahului dari news yang terjadi. Sehingga apa? Sehingga saya tidak menyangka ternyata secara teknikal harga naik, ada news hasilnya positif, negatif, ternyata harga turun kena stop loss. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka saya sering katakan untuk mengisi suatu jurnal trading, evaluasinya 10 kali aja. Jadi ketika 10 kali, kalau saya pribadi 10 kali selama transaksi, saya baru evaluasi berdasarkan hasil yang sudah terjadi. Baik itu kena stop loss, baik itu kena TP, nah kan alasannya sudah ada. Di mana pasti ya setiap trading target keuntungan harus lebih besar daripada stop loss, jangan kebalik. Stop loss lebih besar, TP lebih kecil, itu salah ya. Dalam pengertian gini, ketika 10 kali transaksi yang kena stop loss 5 kali, yang kena TP 5 kali, apa yang harus kita lakukan? Evaluasinya berarti ilmu kita belum masuk, ya belum dapat. Karena apa? Karena masuk sih TP kena 5, stop loss kena 5. Tetapi secara pertumbuhan itu sebenarnya kita masih profit. Kenapa? Karena TP-nya lebih besar daripada stop loss. Tapi secara keilmuan kita masih kurang. Karena apa? Masa sih harga cuma naik sama turun, TP-nya 50%, SL-nya 90%. Lebih baik kita nggak usah analisa aja, ya kan? Seperti itu. Nah, tujuan kita di dunia trading, tidak ada dunia trading yang boleh dikatakan 100% akan benar semua. Saya belum ketemu. Tapi minimal, ketika suatu sistem trading yang kita udah yakini, ya, tingkat fast-nya lebih kecil dari 30%, itu kita harus setia. Artinya sudah tumbuh. Kalaupun kita misalnya kena stop loss 4 kali, ya kan, TP 6 kali pun secara pertumbuhan kita udah level untuk berhasil sudah ada. Yang selama ini yang menjadi kendala, yang selama ini kenapa sih orang boro-boro
saya mau bikin jurnal. Saya tahunya transaksi ini apa ini? Saya melakukan transaksi sell, ya sudah. Kena TP, ya sudah, senang. Tapi nggak tahu kenapa kena TP. Berdasarkan sinyal aja. Boleh, tapi kita harus memahami karena ini bisnis. Ibarat kita mancing, jangan terfokus kita lumayan saya dikasih ikan, jangan. Kalau bisa kita dalam metode sukses ya kita harus belajar bagaimana cara memancingnya, bagaimana umpannya. Oh iya, kalau umpannya kecil, ternyata ikannya juga kecil. Nggak ada ceritanya umpannya kecil, pancingnya kecil, dapatnya ikan gede. Ya kan? Dan sebaliknya seperti itu. Dunia trading juga sama. Kalau modalnya besar, ya untungnya juga besar secara persentase. Maka trading yang nyaman saya selalu mengatakan, target perkecil untuk kenyamanan ini ya kan? Tapi modal diperbesar. Tapi kebanyakan kebalik, target kecil, ya kan? Ya, modal kecil, target cukup besar. Ini akan menjadi beban. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan ini. Untuk cara legowo untuk mendapatkan open yang kena stop loss, baik pun stop loss maupun TP. Ada pertanyaan lagi boleh? Kita sharing-sharing. Silakan. Ada yang mau open posisi boleh. Ya. Silakan request. Ke depan saya akan membahas masalah candlestick ya. Ini kita bicara masalah sentimen market aja dulu. Kenapa? Kadang-kadang ada hal yang sederhana tapi diabaikan. Ada pertanyaan? Ada Mas Imam, Mas Juni, Mbak Ella, silakan. Kapan nih ke kantor lagi? Ciri-ciri candle breakout seperti apa? Kadang udah breakout up tapi turunnya dalam. Oke. Jadi namanya break ada dua ya. Ada break dan out. Kalau break itu baru melewati tapi belum close candle. Contoh seperti ini. Kalau lihat ini saya sebagai contoh di emas nih ya. Oke, di emas ada support resisten pendek ya. Kalau di trendline sering kan Master Sony juga ya, sama ada trendline. Kalau kita tarik seperti ini ya, contoh seperti ini. Nah, contoh sederhana seperti ini. Apakah emas ini akan mengalami breakout untuk trendline-nya? Nah, bisa juga emas ini akan turun, tapi belum close candle di bawah dari trendline-nya ini. Ternyata close-nya ada di atasnya, itu namanya bukan breakout, baru break. Tetapi kalau breakout, ketika ada suatu bentuk candle, dia melewati dari trendline ke bawahnya dan close-nya di bawahnya, itu artinya terjadi suatu breakout. Dari trend up bisa berubah menjadi trend turun. Artinya kalau trend turun, kenaikan sebagai koreksi. Nah saat ini masih dalam posisi kan trend up. Ya penurunan masih boleh dikatakan sebagai penurunan koreksi. Jadi itu hati-hati. Karena apa? Belum melewati dari garis trend line-nya. Itu buat Mas Juli. Oke. Kalau nggak ada yang tidak ada posisi ya. Kalau potensi untuk emas ya XAUUSD potensinya untuk kecenderungan akan terjadi suatu koreksi. Saran saya tunggu break di area open marketnya ya. Ada penurunan ya. Tapi di sini penurunan ini sifatnya juga masih belum boleh dikatakan perubahan dari suatu tren, ya. Tapi masih kecenderungan masih konsolidasi kalau kita lihat dari 3 hari ke belakang. Ya. Kalau kita mau ngambil posisi untuk saat ini boleh ngambil posisi lebih cenderung ke belinya atau jualnya. Kalau saya pribadi nunggu break dari harga terendah di sini, ini adalah kita bisa melakukan untuk sell-nya. Targetnya nggak usah jauh-jauh ya.
Saya kira targetnya pendek 5 poin, saya kira masih dapat untuk emas. Jadi nanti kalau ada pembahasan lagi boleh nanti di grup ya. Jadi kadang curiga Pak, di M30 breakout, di H1 ngejarum. Oke, untuk analisa, saran saya, kita nggak bisa. Jadi kalau kita misalnya di time frame H1, fokus kita adalah di H1. Untuk melihat suatu bentuk candle. Kalau di M30 ya 30, kalau dia ada. Di daily juga di daily. Kan seperti itu. Untuk USD Kanada, bagaimana potensinya? Oke, saya lihat USD Kanada. Oke. Saya perkecil dulu ya. USD Kanada, ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya sudah breakout di pivot point-nya. Jadi kecenderungan harga akan masih mengalami penurunan ya. Karena trennya ini adalah tren turun di mana harga high sebelumnya juga belum terlewati, artinya kenaikan ini adalah kenaikan sebagai koreksi, potensi untuk melakukan transaksi adalah untuk masih sell atau down. Di mana target penurunan? Saya kira target penurunan bisa jadi di harga terendah sebelumnya masih kuat. Hitungnya gimana? Sederhana sebenarnya kalau saya. Ini, jadi trennya ini tren turun. Apa sih tren? Kecenderungan harga bergerak dalam satu arah. Ya, kalau kita lihat di sini, harga tertinggi sebelumnya di sini, ya. Oke. Dan kenaikan ini adalah kenaikan koreksi, di mana koreksi ini apakah sudah ideal? Kita gunakan untuk melihat koreksi adalah di Fibonacci retracement ya. Ya. Kita seperti ini, di mana koreksinya ini adalah cukup koreksi ideal, di mana adalah di Fibo 61,8, di mana 61,8 dari ini udah kesentuh, dan candlestick kalau nanti ada di bawah 12100 ya, di break di 1.2100 adalah momen terbaik kita masih melakukan untuk sell-nya untuk USD Kanada. Karena kita kalau lihat kecenderungannya masih berpotensi untuk turun ya. Dengan analisanya bagaimana untuk motor ini kan trennya turun, di mana harga tertinggi sebelumnya tidak dilalui dan harga sudah mencapai di batas resisten sebelumnya dan mencapai di Fibonacci 61, di mana saya mungkin ada yang belum tahu di koreksi itu sebenarnya bagaimana sih koreksi itu. Kita ngeceknya adalah di Fibonacci retracement, kemarin sudah dibahas juga sama Pak Sam ya. Koreksi ideal adalah minimal di 38,2 ini. Minimal, idealnya adalah di 61,8. Ketika sudah mencapai 61,8, di mana candle sudah mulai minimal 2 candle dia berbalik dari buyer ke seller, maka dia boleh dikatakan mempunyai potensi kuat untuk melanjutkan trennya. Nah, kalau kita misalkan trennya targetnya di berapa untuk USD Kanada, kita gunakan dengan Fibonacci expansion untuk menentukan target keuntungan yang maksimalnya dengan menggunakan expansion. Otomatis kalau namanya tren, ya, artinya potensinya akan melebihi dari harga low sebelumnya. Dengan target adalah di Fibonacci 61 sampai Fibonacci 100 expansion. Caranya tarik yang dari atas, ya. Kita taruh di harga terendah sebelumnya, dan yang ketiga kita letakkan di harga tertinggi terakhirnya. Oke, di sini kalau kita perhatikan USD Kanada, Fibonacci ya, ekspansinya 61 ada di atasnya harga terendah. Maka ketika ada harga terendah teratasnya ada di atasnya harga terendah sebenarnya atau bottomnya, maka targetnya adalah di Fibo 100. Jadi potensi USD Kanada masih cenderung ke bawah dengan target ya, target agak menengahnya ya, adalah di 1955.
Risikonya di mana? Risikonya adalah harga tertinggi sebelumnya. Jadi untuk menaruh suatu pergerakan apapun, kita sudah menentukan targetnya ini di 11950 untuk target USD Kanada. Risikonya di mana? Risikonya adalah di harga tertinggi sebelumnya di 12 atau di 122. Artinya risikonya adalah kalau lebih sekitar 62 poin, tapi targetnya tolong ya, maaf nih, bukan scalping, ada sekitar 180-an. Nah, namanya kita, maaf nih semuanya lagi belajar juga, kecenderungan harga, kecenderungan trader, ya kan? Kecenderungannya adalah kita tidak kuat menahan profit. Kita lebih kuat menahan risiko atau floating minus. Kita sudah tahu misalnya arah sekian. Kadang-kadang kita udah transaksi profit 10 poin aja, 10 pip, sudah cepet-cepet kita close. Tetapi begitu minus, bahkan puluhan ratusan, masih tahan. Ya itu yang susahnya, yang beratnya di psikologi itu. Kita harus betul-betul disiplin dalam pengertian, kalau kita sudah menentukan target keuntungan sekian, risiko sekian, ya itu biarinlah yang terjadi. Suatu saat kita nanti akan tahu, oh sistem kita inilah yang sudah jalan, sudah konsisten untuk mencapai suatu profit. Dan memang ya untuk mengubah itu kadang-kadang kan berat ya, berat dalam pengertian nggak kuat menahan untung. Pengen untung tapi nggak tahan menahan untung. Itu yang repot, ya kan? Dan saya yakin semua ngalami seperti itu. Karena untuk mencapai suatu keyakinan itu, ya tadi, ketika kita sudah transaksi, sudah ditutup aja. Oke, jadi USD Kanada potensi masih ada penurunan. Untuk euro gimana? Nah, ini euro. Oke, euro. Saya perkecil dulu. Nah, euro, kalau kita lihat dari trennya, sama masih kuat ke atas. Artinya saat ini euro mengalami suatu koreksi dulu. Nah, koreksinya sudah ideal belum? Ya, kita lihat dulu berdasarkan aturan dari koreksi, di mana koreksi adalah di minimal adalah 38, kalau kita lihat sini. Oke. Koreksinya ya, dia di 38 sudah mencapai, tapi belum maksimal. Yang perlu kita perhatikan adalah di area ini sebagai koreksi, di mana ini menjadi target. Kalaupun kita bisa mengambil untuk jarak pendeknya, ya kita masih bisa menggunakan transaksi untuk jualnya untuk euro USD, ya kan? Untuk euro USD. Apakah bisa kita melakukan transaksi sekarang? Kita lihat di bentuk, kalau saya dilihat bentuk candlenya ya dulu. Nah, dalam bentuk seperti ini, ya, kebetulan ini belum breakout, ya. Shadow ini ada, itu baru break tapi belum breakout untuk koreksinya, artinya belum masuk ke area koreksi. Maka yang harus kita perhatikan dalam posisi seperti ini, hati-hati biarpun ada kenaikan ini, potensi untuk euro masih mempunyai potensi untuk penurunan dalam konteks sebagai koreksi. Kapan kita untuk melakukan transaksi sell-nya? Apakah sekarang? Belum, karena itu ada candle buyer. Tunggu ada candle pembalikan, di mana candle terakhir menutupi candle buyer. Ya, candle terakhir nanti adalah candle seller. Selama ini kita tunggu aja. Ya, sederhananya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak Sony masih di kantor ya, Pak Sony? Pak Vincent? Oh, masih di kantor ya. Oke, nanti pembahasan juga nanti kita bisa di grup ya. Untuk secara teknikalnya. Ada pertanyaan lagi? Nih. Silakan. Nanti kalau nggak ada, nanti kita lanjutkan di grup ya. Jadi kita bisa sharing-sharing lagi di grup. Ya.
Jadi jangan malu. Boleh nanti japri, kalau misalkan malu di grup silakan. Jadi kita udah ada lagi gambaran ya. Kadang narik Vibu ini masih bingung Pak. Narik dari bawahnya ini apa paling bawah atau gimana? Oke, sederhana aja dulu. Jadi Fibonacci itu sebenarnya banyak, ya. Tapi kita nggak usah menggunakan semua, yang gunakan dua aja, yaitu Fibonacci retracement sebagai acuan kita untuk mengukur suatu koreksi. Yang kedua adalah Fibonacci expansion untuk menentukan target suatu tren. Kalau kita gambar sederhana seperti ini misalkan trend up, ya maksudnya harga sudah turun nih sebagai koreksi dan naik lagi. Oke, bagaimana cara menariknya Pak? Artinya ketika ini sudah terjadi seperti ini, maka penurunan ini sebagai koreksi. Nariknya adalah kita gunakan retracement, di mana titik terendah kita tarik dengan titik tertinggi. Dengan catatan ada candle sudah melewati buyer-nya yang sell ke bawahnya. Ya, sama dengan euro ya, katakan tadi euro untuk bisa masih ke bawah. Jadi ini selama dia belum nutup di candle sebelumnya ini jangan melakukan transaksi sell. Biasanya saya mengatakan sell. Ya kan? Nunggu ini selesai dulu. Ya. Nah, disinilah kita bisa menentukan di mana cara menarik retracement-nya, ya 38 sampai ini. Ya. Artinya ketika kita sudah menentukan seperti ini, ya kita baru tahu, oh targetnya sini. Nah, ketika sudah sampai target, ternyata ada candle pembalikan, maka yang kita gunakan adalah Fibonacci expansion. Expansion, bagaimana cara penariknya? Sama, hanya saja kalau retracement 2 titik dari titik terendah ke titik tertinggi, tapi kalau expansion dari titik terendah ke titik tertinggi, di mana adalah titik yang ketiga kita taruh dengan titik terendah yang ketiga ini. Maka di sini akan terjadi suatu bentuk expansion, di mana kalau misalkan Fibonacci yang 61,8 ada di atas top, maka targetnya di 61 aja. Biarpun potensinya ada di Fibonacci 100. Nah, inilah target pertama dan target kedua. Itu yang Mas Juni ya. Nah, nanti kita sambung lagi di grup. Oke? Oke, terima kasih buat teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang jelas nanti kita bisa di grup ataupun bisa chat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.